Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Institut Muhammadiyah Darul Atom Garut. Saya Ica Nurhalidah. Saya Resa Inilda, Prodi PAI semester 6. Kami akan memaparkan materi tentang reliabilitas tes. Dosen pengampu Bapak Dr. Sandra Taufik Hidayat MAG dengan mata kuliah pengembangan sistem evaluasi. Menurut Ari Kurto dalam karyanya Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan 1984 dan Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis 1986, reliabilitas merupakan salah satu syarat utama yang harus dimiliki oleh suatu instrumen evaluasi agar dapat digunakan secara ilmiah dalam kegiatan penelitian maupun penelitian pendidik. Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan suatu instrumen sebagai alat pengukur data. Instrumen yang reliable menghasilkan data yang konsisten dan stabil, juga mempunyai keajian, bukan hanya kebetulan. Semakin kecil kesalahan pengukuran, maka semakin tinggi reliabilitasnya. Nah, kemudian di sini ada pembahasan yang kedua, yaitu metode reliabilitas tes. Metode reliabilitas tes ini biasanya untuk mengukur konsistensi atau keandalan instrumen evaluasi. Nah, biasanya harus memastikan hasil tersebut harus stabil dan dapat digunakan berulang kali. Metode ini biasanya meliputi: yang pertama ada metode tes ulang atau tes retest, kedua ada metode paralel, ketiga ada metode belah dua. Yang pertama di sini ada metode tes ulang atau tes retest. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan tes yang sama kepada kelompok responden yang sama dalam dua waktu yang berbeda. Kemudian hasil dari kedua pelaksanaan tersebut dikolerasikan menggunakan teknik statistik tertentu. Biasanya menggunakan kolerasi produk momen. Nah, yang kedua ada metode bentuk paralel. Metode ini biasanya digunakan peneliti dengan cara menyusun dua bentuk tes yang berbeda, tetapi memiliki kesetaraan dalam isi, tujuan, tingkat kesulitan, serta cakupan materi. Kedua tes tersebut kemudian diberikan kepada kelompok yang sama dalam waktu yang relatif berdekatan. Nah, nanti hasilnya dikolerasikan. Jika hasil tes tersebut menghasilkan skor yang baik atau yang konsisten, maka instrumen tersebut dapat dianggap reliable. Nah, yang ketiga di sini ada metode belah dua. Biasanya metode ini sangat praktis dan sering digunakan penelitian pendidikan. Metode ini dilakukan dengan cara membagi satu perangkat tes menjadi dua bagian yang sebanding. Misalnya berdasarkan nomor soal ganjil atau genap, atau berdasarkan pembagian awal dan akhir. Yang ketiga ada pembahasan reliabilitas tes uraian. Di sini saya akan memberikan contoh tes pada tabel skor penilaian. Yang pertama ada Andi yang diberikan nilai oleh penilai A 7 dan penilai B 8. Kemudian ada Budi dari penilai A diberikan nilai ada 6 dan penilai B memberikan penilaian 7. Dan ada Citra dari penilai A diberikan nilai 5 dan dari penilai B diberikan nilai 4. Kemudian Denny dari penilai A diberikan 8 dan dari penilai B diberikan 8. Dan kemudian ada Eka dari penilai A diberikan nilai 4 dan dari penilai B diberikan nilai 5. Untuk melihat apakah tes uraian reliable atau adil dan tidak subjektif, kita harus memulai seberapa kompak nilai yang diberikan oleh penilai antara penilai A dan oleh penilai B. Dalam statistik, kita biasanya menggunakan teknik kolerasi. Yang pertama ada Andi, penilai A memberi 9 dan penilai B memberi 8, hanya beda 1 poin saja. Nah, yang kedua ada Budi, penilai A memberikan nilai 6 dan penilai B memberikan nilai 7, hanya beda 1 poin. Kemudian Citra, penilai A memberi 5 dan penilai B memberi 4, hanya beda 1 poin. Kemudian ada Denny, penilai A memberi nilai 8 dan penilai B memberi nilai 8. Nah, kemudian yang terakhir ada E, penilai A memberi 4 dan penilai B memberi 5, hanya beda 1 poin saja. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa meskipun nilai mereka tidak 100% sama persis di setiap siswa, tapi pola penilaian mereka sangat konsisten. Keduanya sepakat kalau Andi dan Budi itu bagus, sedangkan Citra dan Eka nilainya kurang. Jika dimasukkan angka-angka ini ke dalam rumus kolerasi statistik, kita akan mendapatkan nilai koefisien reliabilitas yang sangat tinggi, mendekati angka 1,00. Artinya, tes uraian ini memiliki reliabilitas yang tinggi. Kesimpulan, secara keseluruhan reliabilitas merupakan standar konsistensi dan kepercayaan suatu instrumen evaluasi yang menjamin stabilitas hasil pengukuran baik melalui metode tes ulang, bentuk paralel maupun belah dua, guna minimalkan kesalahan acak
Dalam konteks tes uraian yang cenderung subjektif, reliabilitas dipastikan melalui konsistensi internal dan keselarasan antar penilai untuk menjaga objektivitas skor sehingga data yang dihasilkan tetap akurat dan adil. Dengan demikian, pengujian reliabilitas menjadi langkah krusial dalam penelitian kuantitatif untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan mampu menghasilkan informasi yang stabil, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai dasar penarikan kesimpulan. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 10. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan.